Alim ya. Aku. Bro. Kau menyayangkan, gue menyayangi. Menyayangkan, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Limpedia, Wawasan Keislaman Pesantren, persembahan Lim Production. Seperti di awal video tadi, mungkin masyarakat zaman sekarang kurang begitu familiar dengan huruf itu tadi. Ya, pegon namanya. Sebenarnya pegon itu apa sih? Pegon ki opo pegon ki? Pegon secara mudahnya adalah huruf hijaiyah atau huruf Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Melayu, dan beragam bahasa lainnya. Yang penting selain bahasa Arab itulah. Huruf Arab ditulis untuk menuliskan selain bahasa Arab. Itu secara mudahnya. Kata pegon berasal dari bahasa Jawa pego yang berarti menyimpang. Sebab bahasa Jawa ditulis dengan menggunakan abjad Arab yang dianggap tidak lazim saat kemunculannya. Seperti kata Gusti yang merupakan bahasa Jawa kemudian ditulis dengan huruf Arab. Sebagai gantinya, huruf G ditulis dengan huruf Kaf yang diberi titik di bawahnya. Di beberapa daerah, seperti di Malaysia, pegon disebut dengan huruf Arab Jawi. Sama dengan karakternya, abjad Persia juga diturunkan dari huruf Arab, seperti yang sering kita jumpai di kitab Ta'limul Muta'alim. Pada awal kemunculannya, pegon ini memang berawal dan berasal dari komunitas muslim di Jawa, tepatnya di era Wali Songo kisaran abad ke-15 Masehi. Sudah lazim kita ketahui, Wali Songo mengemban misi dakwah Islam di Pulau Jawa menggunakan beragam media sebagai pendekatan mereka kepada masyarakat. Wayang, tembang, alat musik gamelan, alat pertanian, dan pendidikan. Salah satu cara yang mereka gunakan untuk memudahkan proses mengenalkan ajaran Islam yang sumber-sumbernya berbahasa Arab adalah dengan menggunakan huruf Arab untuk menuliskan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat setempat. Selain itu, pegon pun mereka gunakan untuk kepentingan syiar bahwa Islam telah eksis dan ajarannya sudah meluas. Buktinya adalah manuskrip pegon Sajarah Cirebon yang merupakan warisan dari Sunan Gunung Jati yang menceritakan keruntuhan Majapahit serta kemunculan Kesultanan Demak dan Banten. Pada era Syekh Soleh Darat Semarang, yakni abad ke-19 Masehi, penggunaan pegon semakin masif dan beragam lapis masyarakat telah menggunakannya layaknya aksara Latin di era sekarang. Syekh Soleh Darat menulis kitab tafsir berjudul Faidur Rahman yang menggunakan abjad pegon. Dan kitab ini selesai beliau tulis pada tahun 1893 Masehi. Kondisi sebagian besar wilayah Nusantara yang masih dijajah menjadi faktor abjad pegon digunakan sebagai cara melawan penjajahan. Menggunakan abjad pegon berarti menolak penggunaan huruf Latin yang bersumber dari penjajah. Meski pada mulanya huruf pegon ini berawal pada komunitas muslim di tanah Jawa, namun seiringnya waktu, Arab pegon digunakan gak cuman komunitas muslim saja. Bahkan ada kaum misionaris, bahkan ada misionaris yang menggunakan abjad pegon untuk misi dakwahnya. Pada tahun 1893 telah terbit Injil Suci Mirit saking panganggatipun Lukas, sebuah kitab Injil yang bertulis pegon dan berbahasa Jawa. Kitab Taurat juga pernah ditulis dengan huruf pegon. Naskah layang Musa kang kapisan kearanan paraning dumadi. Begitu namanya. Layaknya para wali songo, pegon dipilih kaum misionaris sebagai media dakwah dan melakukan pendekatan ke masyarakat. Dari sana, seiring perkembangan zaman,
pegon yang bermula sebagai identitas kaum muslim pribumi mulai bergeser sebagai warisan peradaban Nusantara yang kosmopolit lintas etnik dan agama. Tutur Ahmad Baso, peneliti dari Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU. Saat ini, penggunaan pegon tidak semarak penggunaan abjad Latin. Dan kemarin kita sudah melakukan sosial eksperimen ke lapangan dan hasilnya seperti ini. Tahu pegon nggak, Mas? Boten, Mas. Apa ya? Sedikit. Maksudnya pegon itu apa sih? Kayak game bukan sih? Game ya, Mas? Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan abjad pegon ini bahasa kasarnya mengalami kemunduran dalam penggunaannya. Yang pertama, huruf Latin digunakan sebagai huruf nasional. Nah, kok bisa? Nah, ceritanya gini. Ada orang Belanda namanya Van Ophusen. Nah, si orang Belanda itu membakukan bahasa Melayu yang berlaku di Hindia Belanda pada zaman dahulu. Ini membakukan dengan aksara Latin pada tahun 1901. Memasuki abad ke-20, sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial seluruhnya menggunakan huruf Latin. Pergerakan-pergerakan kaum nasionalis yang notabene lulusan sekolah kolonial mengutamakan penggunaan huruf Latin, sebagaimana kita dapati dalam Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda yang kedua, yakni pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, faktor yang kedua, banyaknya tekanan dari pemerintah kolonial terhadap pergerakan perlawanan dari pesantren. Salah satu sektor yang ditekan oleh Belanda adalah sektor pendidikan. Pihak Belanda membuka pendidikan hanya untuk kalangan elitis saja, dan kurikulumnya pun disetir untuk condong pada politik dan budaya mereka. Sehingga pegon yang merupakan bentuk kurikulum perlawanan sangat ditekan eksistensinya dan keberlangsungannya. Sehingga pegon yang merupakan bentuk kurikulum perlawanan sangat ditekan eksistensinya dan keberlangsungannya. Akhirnya, huruf pegon hanya digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti pondok pesantren salaf yang terus menggunakannya hingga sekarang, terutama sebagai metode memberi makna kitab-kitab literatur agama Islam yang berbahasa Arab. Atau mungkin kalian tahu apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Arab pegon? Kalau tahu, bisa tulis di kolom komentar. Tantangan. Huruf merupakan sarana sentral untuk berkomunikasi. Tapi, kalau seandainya huruf pegon ini dijadikan huruf resmi di era sekarang, ya tentunya akan kesulitan dong bagi kita. Tapi, bagaimanapun, pegon itu warisan leluhur kita, ya terutama warisan para ulama. Biar gak cuman jadi cerita itu loh maksudnya. Nah, bagaimana sih caranya? Ada kok beberapa cara yang bisa kita upayakan untuk melestarikannya. Yang pertama, mendorong pengguna aktif pegon seperti para santri dan kiai untuk terus menggunakannya, ya seperti sekarang ini. Nah, yang kedua, bisa dengan mendigitalisasi Arab pegon, biar Arab pegon ini bisa dinikmati di media elektronik. Dan alhamdulillahnya, Arab pegon ini sudah didaftarkan di Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau disingkat ICANN sebagai nama domain internasional. Pegon juga sudah terdaftar dalam Unicode, suatu standar teknis yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia
untuk ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer. Atau kalian punya ide lain nih yang bisa ngebuat Arapegon ini lestari lagi, bisa ditulis di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dan jika ada saran dan kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini biar lebih bermanfaat. Baligu ani walau ayatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.